Sekarang kita bahas yang BN 16.3. 16.3 itu perusahaan di sini menerbitkan soalnya yang soal kemarin juga, tapi kemarin soalnya kan dalam bahasa Inggris kan. Ini yang bahasa Indonesianya. Soalnya ini agak susah materinya, jadi kita pakai yang bahasa Indonesia aja soalnya, biar lebih bisa kita memahaminya. Nah, kita lanjutin yang 16.3. Katanya di sini perusahaan menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nilai pari 10 setelah konversi, 1.000 saham preferen dengan nilai pari 50. Saham preferen awalnya diterbitkan pada harga 60 per saham, kemudian saham biasa diperdagangkan dengan harga 26 per sahamnya pada saat konversi. Catatlah konversi dari saham preferen konversi tersebut. Nah, jadi kalau yang sebelumnya nomor 1 dan nomor 2 itu soal kita nomor 1 dan 2 itu soal kita di mana obligasi bisa dikonversi menjadi saham. Kalau yang ini soalnya itu adalah di mana saham preferen itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ini kan yang 16.3 ini cuma diminta itu jurnal pada saat konversi, yakni di mana saat saham preferen tersebut kita konversikan menjadi saham biasa. Nah, sekarang untuk bisa kita lebih memahami ini, kita catat juga saat penerbitan saham preferen itu gimana jurnalnya. Jadi kan sebelum dikonversi pasti dong sebelum itu ada saham preferen yang diterbitkan baru bisa dikonversi menjadi saham biasa kan. Nah, jadi pas 16.3 ini jurnalnya saat penerbitan saham preferen konversi itu adalah kalau kita terbitkan saham preferen berarti kita di sini dapat kas kan. Maka debit di sini kas, kemudian debit di sini cash, kemudian habis itu kreditnya karena kita menerbitkan saham preferen, maka kredit itu saham preferen, berarti share capital preferen. Terus habis itu selisihnya share premium equity conversion. Nah, jadi di sini karena saham preferennya itu adalah saham preferen konversi, maka yang di kreditnya di sini selisihnya itu adalah share premium equity conversion. Kalau sebelumnya kan di sini cash, kemudian kreditnya di sini bonds payable, kemudian kredit lagi share premium equity conversion. Kalau di sini di saham preferen juga sama kreditnya share premium equity conversion, cuma di sininya jadi share capital preferen.
Nah, jadi kasnya itu dicatat sebesar apa? Sebesar nilai pasarnya atau sebesar kas yang kita terima dari penerbitan saham preferen konversi ini. Jadi berapa yang kita terima itu duitnya. Kita lihat di sini berapa sih harga pasar dari saham preferen itu ketika penerbitan. Di sini katanya nih 1000 saham preferen, berarti 1000 kali 50, ini kan nilai pari berarti nilai nominalnya. Kita bikin dulu di nilai nominal, 1000 kali 50, berarti ini kan yang di sini yang dicatat sebesar nilai nominal, berarti 1000 kali 50 itu 50.000. Kemudian habis itu, saham preferen awalnya diterbitkan pada harga 60 per sahamnya, berarti 60 kali 1000. Ini kas yang kita terima. Berarti 60.000. Nah, kemudian habis itu selisihnya itu jadi share premium equity conversion. Kalau dia bukan saham preferen konversi, maka di sini share premium preferen. Ya kan? Karena dia di sini adalah saham preferen konversi, maka di kreditnya di sini share premium equity conversion. Jadi kayak gini nih jurnalnya pada saat penerbitan saham preferen konversi. Kemudian habis itu katanya di soal dia akan dikonversi menjadi 1000 saham, dikonversi menjadi 2000 saham biasa dengan nilai nominalnya 10. Maka ini dia dikonversi. Maka saat konversi dilakukan, maksudnya saat penukaran itu dilakukan, maka jurnalnya adalah, berarti kalau dia dikonversi, maka berarti kan share capital preferen ini kan diganti kan. Kalau diganti dia tuh dihapus kan. Dihapus berarti debit di sini share capital preferen. Nah, nilainya itu 50.000. Kemudian habis itu ketika pelunasan dilakukan, maka share premium equity conversion yang dikredit ini kan didebit. Maka kita debitkan share premium equity conversion. Nilainya itu 10.000. Nah, kemudian habis itu dia akan diganti jadi saham biasa kan, jadi saham preferen menjadi saham biasa. Kalau ini Siapa tuh? Maka dikredit di sini saham biasanya. Berarti share capital ordinary. Terbit saham biasa kan dikredit tuh. Maka dikredit sebesar nilai parinya atau nilai nominalnya. Nilai nominalnya berarti di sini dia diterbitkan 2000 saham biasa, nilai parinya 10, berarti 2000 kali 10, 20.000. Maka di sini 20.000. Nah, kemudian selisihnya akan jadi share premium ordinary. Berapa nilainya? Ini kan 60.000. Itu di sini harus 60.000, selisihnya berarti 40.000. Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Kak. Silakan diperhatikan lagi. Paham ya? Paham nggak? Allah, Kak. Nah, kita lanjutkan yang
BE 16.4. BE 16.4 itu soalnya di sini perusahaan menerbitkan 2.000 obligasi senilai 1.000 pada nilai 101. Setiap obligasi diterbitkan dengan satu waran saham yang dapat dilepas. Pada saat penerbitan, nilai sekarang neto dari obligasi tanpa waran itu 1970.000. Buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan saham waran. Nah, di sini kita lihat bahwa waran itu adalah di mana kita bisa nanti dengan adanya waran ini, kita bisa membeli saham nanti. Jadi waran itu adalah surat yang dapat kita gunakan nanti untuk membeli saham pada harga tertentu. Jadi dengan adanya waran ini kita bisa dapat beli saham nanti. Nah, itu jurnalnya itu gimana? Berarti di sini waran ini dia dijual. Jadi obligasi yang kita beli ini itu langsung di dalamnya ada waran, langsung ada nanti kayak hak kita nanti untuk bisa membeli saham pada harga tertentu nanti dengan menggunakan waran ini. Nah, jadi harganya itu kalau dengan waran itu adalah 2.000 obligasi dengan nilai 1.000 pada 101. Berarti nilainya di sini 1.000 ya. Ini nilai nominalnya 1.000. Jadi di sini berarti kan ketika kita menerbitkan obligasi dengan waran, berarti kan di sini kita dapat uang. Berarti debit di sini cash. Kemudian habis itu berarti kan muncul bonds payable. Nah, karena dia dengan waran, maka muncul di sini share premium, share warrants. Nah, cash yang kita terima itu sebesar nilai pasarnya kan, nilai kas yang kita terima itu sebesar nilai pasarnya. Berarti di sini 2.000 obligasi, 2.000 lembar obligasi, nilai nominalnya 1.000 per lembarnya, harganya 101. Berarti 2.000 kali 1.000 kali 101. 101% maksudnya. 101% berarti nanti dapatnya 2.020.000. Kemudian habis itu bonds payable-nya itu dicatat sebesar apa? Berapa sih nilai bonds payable present value-nya? Present value dari bonds ini tanpa adanya share warrants itu nilainya itu di sini 1.970.000. Maka kita tulis di sini 1.970.000. Dan kemudian selisihnya itu jadi share premium, share warrants. Sama kayak obligasi tadi yang ada equity conversion-nya tadi. Berarti selisihnya di sini 30.000, 50.000. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan. Nah, di sini ini kan pas penerbitan baru kan. Nanti itu share warrants-nya ini itu bisa dipakai, ya kan? Ketika dia dipakai berarti kita punya hak. Ketika kita punya share warrants ini, berarti nanti kita punya hak atau kesempatan untuk beli saham itu pada harga tertentu. Jadi kita nanti kalau kita punya share warrants, misalnya harusnya di pasar nanti pada saat kita pengen nukar bonds payable ini,
jadi saham. Pas kita pengen beli saham, kita pengen padahal di pasar nilainya 2.000 misalnya. Nah, dengan adanya share warrants kita bisa beli misalnya itu 1.000 aja nanti. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita ingin memanfaatkan share warrants ini, maka jurnalnya itu adalah misalnya suatu waktu nanti kita manfaatkan share warrants ini, di mana kita bisa membeli saham itu dengan nilai misalnya 25 misalkan. Berarti nanti debit cash, kreditnya itu adalah share premium share warrants-nya ini kita debitkan. Berarti kan karena dia udah dipakai kan, udah dipakai berarti ini didebitkan. Premium share warrant. Nah, kemudian habis itu karena kita beli sahamnya, berarti terbit saham. Karena kita jual saham kita pada harga tertentu, berarti kan orang tersebut kan punya hak kan untuk beli pada harga tertentu. Maka kita dapat cash sebesar harga yang dijanjikan kepadanya pada saat itu. Kemudian debit lagi share warrants yang di sini nilainya. Kemudian kredit kita terbitkan saham kita, berarti share capital ordinary. Nah, nanti selisihnya itu jadi share premium ordinary. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cash di sini itu ada sebesar berapa nilai yang kita sepakati untuk harga saham tersebut. Yang di sini share premium share warrants itu adalah sebesar yang ini. Kemudian share capital ordinary yang di sini itu sebesar nilai nominalnya dikali jumlah lembar saham yang dibeli. Kemudian di sini itu adalah selisihnya. Nah, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut. Kak, mau nanya Kak. Yang bawah ini untuk yang dijual berarti Kak? Ya, jadi kan di sini kalau share premium share warrants ini kan berarti kita nanti ngasih kesempatan untuk pemegang obligasi supaya bisa beli saham kita pada harga tertentu. Nah, ternyata di sini ini pas penerbitannya ini pas ketika share warrants yang dia punya itu dia manfaatkan untuk membeli saham. Ini jurnalnya. Berarti nanti yang untuk bonds payable yang ini itu nanti beda lagi. Berarti nanti pas pelunasan bonds payable apa jurnalnya? Bikin lagi di sini jurnal untuk pelunasan bonds payable-nya. Kalau dia mau melunasi. Sedangkan kalau ini adalah saat dia investor tersebut membeli saham lagi pada harga tertentu yang telah disepakati di perjanjian di share warrants ini. Makanya di sini ketika dia memanfaatkan share warrants, berarti dia membeli lagi saham kita pada harga yang telah disepakati, dapat kita kas sebagai perusahaan di sini. Terbit saham. Paham? Makasih Kak. Kemudian kita lanjutkan BE 16.5. BE 16.5
Katanya di sini Person Corporation menerbitkan 3.000 obligasi senilai 1.000 pada 98. Setiap obligasi diterbitkan dengan satu waran saham yang dapat dilepas. Pada saat penerbitan, nilai sekarang neto dari obligasi tanpa waran itu di 2910. Buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan saham waran. Kita bikinlah di sini saat waran. Di sini berarti jurnalnya saat penerbitan. Apa tuh? Debitan. Kalau ini sama kayak soal sebelumnya, berarti debitnya apa? Yang ini? Debit cash. Nilainya berapa? Nilainya 2.940.000, Pak. Dapatnya dari? Dapatnya dari 3.000 dikali 1.000 dikali 98%. Dapatnya 2.940.000. 2.940.000. Nah, kemudian muncul di sini kreditnya apa? Bonus payable, Kak. Nilainya 2.910.000. Kredit di sini bonus payable 2.910.000. Nah, kemudian selisihnya itu jadi share premium, share warrants. Nilai selisihnya 30.000. Nanti pada saat share warrants dimanfaatkan, jurnalnya sama lagi kayak gini. Udah, sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, Paham nggak? Insya Allah. kemudian 16.6. Aduh. BE 16.6 soalnya pada tanggal 1 Januari 2010. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan memberikan 5.000 opsi untuk eksekutif. Setiap opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa berwet pada nilai 5. Nilai pari 5 dengan harga 50 per saham pada setiap saat selama 5 tahun ke depan. Harga pasar saham adalah 65. Tidak ada angkatnya dong. Harga pasar saham adalah 65 per saham pada tanggal pemberian. Nilai wajar dari opsi pada tanggal pemberian adalah 150.000. Masa manfaat adalah 2 tahun. Buatlah jurnal berwet tanggal 1 Januari 2010, 31 Desember 2010, dan 31 Desember 2011. Nah, ini terkait dengan opsi saham. Opsi saham itu kita kasih biasanya ke karyawan atau eksekutif untuk beli saham nanti di masa yang akan datang pada nilai tertentu juga, hampir sama kayak waran tadi. Tapi waran tadi itu dibeli di awal.
Soalnya kan di sini kan di awal tuh kan kalau waran kan tadi dijual tuh. Kalau waran di sini berarti dia kan dijual bersama obligasi kan. Maka ini di debit. Nah, sedangkan kalau misalnya si opsi ini kita kasih aja hak ke karyawan atau eksekutif kita buat beli saham nanti pada tanggal tertentu. Nah, di mana hak tersebut tidak perlu dibeli. Kalau si waran tadi haknya kan dibeli kan. Kalau untuk opsi ini nggak dijual gitu pas awalnya. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2010 ini saat di sini kan 1 Januari 2010 kan itu kita kasih dia opsi itu memberikan 5.000 option untuk eksekutif. Pada saat pemberian ini itu nggak ada jurnalnya, soalnya kita cuma ngasih hak ke dia. Kita nggak nerima uang dari dia atau apapun, atau kita nggak ngeluarin hutang ke dia. Jadi di sini pas tanggal 1 Januari 2010 itu nggak ada transaksi yang terjadi, cuma kita memberikan opsi aja ke dia hak untuk membeli saham, nanti bisa beli dengan harga 50 untuk 5 tahun ke depan. Nah, berarti tanggal 1 Januari 2010 saat 1 Januari 2010 saat saat opsi diberikan. Tidak ada jurnal yang dibuat. Kemudian habis itu 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 itu penyesuaian. Nah, penyesuaian ini terkait dengan apa? Itu adalah, lihat di sini nilai wajar nih. Nilai wajar dari opsi pada tanggal pemberian itu adalah 150.000. Jadi, kalau misalnya opsi ini kan kita kasih nih tanggal 1 Januari 2010. Nah, pada saat kita ngasih option itu, nilai wajar dari option itu 150.000. Nah, 150.000 ini itu akan kita amortisasi itu setiap tanggal 31 Desember selama umur manfaatnya. Umur manfaatnya itu 2 tahun di sini. Jadi amortisasinya itu menggunakan garis lurus, dia 150.000 untuk 2 tahun masa manfaatnya. Berarti di sini tiap tahunnya berarti nanti amortisasinya itu adalah 150.000 dibagi dengan 2. Dapat nanti 75.000. Maka jurnalnya setiap penyesuaian itu selama umur manfaatnya itu adalah debit compensation expense, kreditnya nanti itu adalah share premium, share option. Nilainya 75.000. Dia kan umur manfaatnya 2 tahun, berarti nanti 31 Desember 2011 penyesuaian lagi untuk amortisasinya. Tadi kan 75.000, berarti sekarang masih 75.000 lagi. Soalnya dia 2 tahun 150.000 bagi 2 75.000. Nah, nanti di sini kan soalnya cuma diminta yang ini aja.
Nah, nanti gimana sih jurnalnya ketika share option ini kita manfaatkan? Di sini kan tertulis bahwa opsi itu dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan nilai pari 5, di mana harga per lembarnya itu 50 per sahamnya selama 5 tahun ke depan. Jadi dari tanggal 1 Januari 2010 sampai 5 tahun ke depan itu kita boleh beli saham. Kita boleh beli saham dengan harga nanti kita bakalan dapat 50 per lembar sahamnya. Jadi kalau misalnya lewat dari 5 tahun itu nggak bisa, nggak berlaku lagi dia. Jadi cuma sampai 5 tahun ini aja. Nah, itu jurnalnya adalah berarti kan di sini kita debit kas. Nah, misalnya di sini kan opsinya ini 5.000 lembar saham nih. 5.000 untuk 5.000 opsi nih. Berarti 5.000 opsi saham nanti. Nah, berarti untuk 5.000 lembar. Maka nanti itu misalkan tunggu dulu. Misalkan di sini dia misalkan opsi saham dimanfaatkan tanggal dia kan 2010 tuh 2000 pada tahun 2013 misalkan. 2013 itu kan berarti masih dalam jangkau 5 tahun kan. Nah, maka itu nanti kita pemegang saham siapa direksi di sini nak? Siapa orangnya? Kita kasih eksekutif menggunakan hak opsinya untuk membeli ya 5.000 lembar saham jatah kita. Kita tahun 2013 ini kita beli 2.000 aja misalnya. 2.000 lembar saham. Maka jurnal yang kita buat itu adalah debit di sini kas. Kenapa kas? Karena di sini tentu kita dapat kas kan karena kita menerbitkan saham. Dia beli eksekutif nih beli saham kita mah 2.000 lembar. Kas yang kita terima itu adalah 2.000 lembar dikali dengan kita nanti katanya bisa kita jual dengan harga 50 kan. Kalau dia manfaatkan opsinya nanti harganya jadi 50, berarti kali 50 di sini. Berarti 2.000 kali 50 itu berapa ya? 2 kali 5, 10. 10, 100.000. Berarti di sini 100.000. Nah, kemudian habis itu, di sini premi saham. Share premium. Ini kan ada pas di penyesuaian ada share premium, share option gini kan. Maka itu di kredit. Di debit. Di sini kan udah di kredit nih, di kredit. Berarti saat dimanfaatkan share premium, share option ini ketika dia dimanfaatkan maka dia di debit. Share premium, share option. Nilainya itu berapa? Ini kan 75.000, totalnya itu 150.000. Nah, itu kan untuk 5.000 lembar saham kan. Nah, sekarang kita baru dimanfaatkan itu 2.000. Berarti 2.000 per 5.000 lembar saham total dikali dengan 150.000.
Ini kan 75 tambah 75, 150.000. Kali nilai wajar nih yang tadi. Dapatnya ini berapa? 60.000, Kak. Hah? 60.000. 80.000. 60.000, Kak. 60.000. Kemudian habis itu terbitlah saham karena dibeli kan, modal saham. Modal sahamnya tentu sebesar 2.000 lembar kita terbitkan dikali nilai nominalnya. Nilai pari dari saham yang kita terbitkan itu adalah di sini 5. Berarti dikali 5. Dapatnya 10.000 di sini. Nah, kemudian selisihnya jadi ini modal saham berarti share capital ordinary selisihnya jadi share premium ordinary. Selisihnya itu 150.000. Nah, kemudian habis itu masa manfaatnya kan di sini cuma untuk 5 tahun ke depan kan. Nah, misalkan dia nggak manfaatkan lagi hak opsinya ini sampai 5 tahun ke depan. Kita berarti kan masih ada hak opsi kita baru kita manfaatkan di sini 60.000 kan. Kita kan punya share option di sini 150.000. Baru kita manfaatkan 60.000. Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak dimanfaatkan lagi gimana? Berarti nanti dia hangus jadinya pada saat kadaluarsa opsi kadaluarsanya ini 5 tahun dari tanggal penerbitan. Berarti debit di sini premi share premium ini share premium share option itu sebesar selisihnya lagi. Di sini kan 60.000 berarti selisihnya 150.000 dikurang 60.000 dapat 90.000. Nah, kemudian nanti di sini share premium premi saham kadaluarsa. Saham kadaluarsa. Apa bahasa Inggrisnya tuh? Property. Nilainya 90.000. Ini kalau dia nggak dimanfaatkan sampai ke tanggal kadaluarsa. Tapi kalau dia dimanfaatkan lagi, berarti jurnalnya ini lagi sebesar persentasi di sininya sebesar persentasi dari berapa yang dia beli oleh eksekutif ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Kak. Udah. Selanjutnya kita lanjutkan 16.6. Ini apa?
Insya Allah belum katanya. Belum ngerti lagi. Ini ya udah caranya ya. Jadi yang 16.6 ini kita ngasih opsi ke pekerja kita. Kalau yang di luaran tadi kita ngasih opsi kita dapat duit. Kalau yang di luaran tadi kita ngasih hak untuk membeli saham pada harga tertentu, kita dapat duit karena kita ngasih hak tersebut. Kalau di opsi itu di sini kita nggak dapat duit karena kita memberikan hak kepada eksekutif kita ini untuk bisa membeli saham pada harga tertentu. Nah, sehingga apa sih yang kita dapat padahal nilai wajar dari opsi tersebut itu 150.000. Seharusnya dia kan dijual dapat kas kita senilai 150.000 ini. Namun karena dia opsi yang diberikan kepada eksekutif, kita nggak dapat duit. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2010 ini, itu nggak ada jurnal yang dibuat. Karena nggak ada terjadi transaksi di sana. Tunggu dulu. Nah, terus habis itu jadinya yang nilai wajar untuk opsi ini gimana? Harusnya ini kan jadi kayak pendapatan gitu. Nah, namun karena kita nggak dapat duit dari orang pemegang sahamnya ini, maka dia karena kita ngasih aja ke dia, berarti kan kita kasih. Karena kita kasih ke dia, maka dia diperlakukan sebagai beban. Diperlakukan sebagai beban itu namanya beban kompensasi. Ya, makanya di sini di debit compensation expense. Nah, kapan dia dibebankan? Yang nilai wajar ini itu akan dibebankan setiap tahun di akhir tahun selama umur manfaatnya. Nanti bakalan diketahui berapa sih umur manfaatnya. Nah, jadi di sini dia 150.000 dibebankan selama umur manfaatnya 2 tahun. Maka 150.000 ini nanti bakalan dibagi dengan umur manfaatnya 2 tahun, berarti 75.000. Nah, maka dia debit compensation expense 75.000, kredit share premium, kreditnya nanti akan memunculkan share premium, share option 75.000. Umur manfaatnya kan 2 tahun tadi, berarti 2 tahun kita catat untuk tiap tahunnya. Nah, kemudian habis itu, tadi kan dengan kita memberikan option tersebut, berarti dia punya hak untuk membeli saham kita pada harga tertentu. Harga tertentunya itu berapa? Harga tertentunya kita tetapkan itu dia bisa beli saham nanti dengan harga 50 per sahamnya. Apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa harga saham itu kan naik turun. Nanti kalau misalnya kita punya opsi 50, ketika harga sahamnya itu 75, maka kita bisa beli saham itu karena kita punya opsi, maka kita tetap bakalan beli sahamnya itu dengan nilai 50. Sampai kapan berlakunya? Itu berlakunya itu sampai 5 tahun ke depan. Mulai dari tanggal penerbitan opsi ini. Jadi sampai 5 tahun. Nah, berarti dalam 5 tahun ini kita bisa beli saham dengan harga 50. Apapun yang terjadi dengan harga saham di pasar pada saat itu. Nah, terus habis itu di sini kita tambahkan soalnya, misalkan kita kan di sini punya opsi untuk membeli 5.000 lembar saham. Misalkan pada tahun 2013, berarti di sini kan masih dalam waktu 5 tahun nih. Pada tahun 2013 kita manfaatkan opsi kita. Berarti kalau kita manfaatkan opsi kita,
berarti kita beli saham itu dengan harga 50 aja per lembarnya. Nah, kita kan punya jatah untuk beli 5.000 lembar saham tuh. Nah, sekarang kita beli 2013 ini 2.000 lembar aja dulu misalnya. Misalnya 2.000 lembar. Berarti debit di sini kas. Kan kita di sini dia bisa kita beli itu dengan harga 50. Berarti 2.000 kali 50, maka perusahaan akan dapat duit 2.000 lembar kali 50, dapat duit nanti dia 100.000. Nah, kemudian nanti share option ini sama kayak share premium tadi, share premium waran, share premium equity conversion, maka ketika dia digunakan, maka dia kan di debit tuh. Maka debit di sini share premium, share option-nya itu jatah kita kan share premium, share option kita itu 150.000. Yang sebesar nilai wajarnya ini kan 150.000. Nah, 150.000 ini itu kan untuk 5.000 opsi saham. Nah, kita baru manfaatkan itu 2.000. Berarti 2.000 per 5.000 itu berapa persennya? Nah, nanti dikali dengan 150.000. Dapat nanti nilainya 60.000. Nah, kemudian habis itu karena kita manfaatkan share option kita, berarti kita menerbitkan saham kan? Maksudnya yang memanfaatkannya itu investor, maka dengan investor memanfaatkan share option-nya, maka kita jual saham kita. Kita jual saham kita dengan harga 50, kemudian berarti terbit saham. Terbit saham berarti kredit share capital ordinary. Share capital ordinary itu kan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya, berarti 2.000 kali 5 itu nilainya 10.000. Kemudian selisihnya jadi share premium ordinary. Selisihnya di sini 150.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini belum lagi kan? Nah, kita kan punya jatah tadi 5.000 lembar saham tuh. Kita manfaatkan 2.000 baru. Kalau misalnya berarti kan ada jatah 3.000 lagi. Nah, misalkan yang 3.000 lagi itu nggak kita manfaatkan, maka dia akan jadi share premium saham biasa. Share premium saham kadaluarsa. Maka debit di sini share premium share option-nya sama kayak ini tadi debit, maka muncul di sini share premium premi saham kadaluarsa sebesar selisihnya. Karena di sini kan share premium share option kita kan jatahnya 150.000 nih, baru dimanfaatkan 60.000, maka sisanya kadaluarsa itu 90.000 rupiahnya. Ada pertanyaan? Lanjut, Kak. Nah, kita lanjutkan yang BN 16.7. BN 16.7. 16.7 mengacu pada data Bearworth Corporation LS 16.6, ulangi persyaratan dengan asumsi bahwa bukan opsi. Bearworth memberikan 2.000 saham terbatas. Nah, tunggu dulu. Di sini kalau jadi dia ada 3 jenisnya. Ada warrants, ada option, kemudian ada saham terbatas. Nah, yang ini yang nomor 6 ini kan opsi, ini option.
Kalau yang 67 ini dia bukan option, tapi dia saham terbatas. Nah, itu gimana jurnalnya pengakuannya untuk saham terbatas? Nah, untuk saham terbatas itu di sini. Ini apa? Dari sini, maka tanggal penerbitan, ya kan berarti buatlah jurnal untuk tanggal-tanggal ini. Tanggal 1 Januari 2010 berarti saat saat diberikannya saham terbatas itu 1 Januari 2010. Ini biasanya jarang keluar. Opsi mungkin keluar, saham terbatas biasanya jarang. Tapi kita pelajari aja. Debit di sini unearned compensation. Nah, dia di sini kalau saham terbatas itu dia itu jadi nanti saham terbatas itu kalau yang option tadi itu kan kalau misalnya dia memanfaatkan optionnya, dia beli saham ke kita dapat duit, ya kan? Pas dia beli saham tadi. Nah, kalau misalnya saham terbatas ini, kita ngasih saham ke dia, ke karyawan kita itu, kita terbitin saham ke dia tanpa kita dapat apa-apa. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Makanya di sini diakui sebagai unearned compensation. Jadi kita nggak dapat kas ketika kita ngasih saham terbatas ke dia. Nah, jadi nanti pada saat kita ngasih saham terbatas ke dia, kita nggak dapat kas, kita ngasih gitu aja ke dia. Berarti debit di sini unearned compensation, kita terbitkan saham langsung di sini, share capital dari. Kemudian di sini share premium ordinary selisihnya. Ordinary. Nah, karena kita nggak dapat kas, maka dia di sini unearned compensation. Nah, jadi nanti ketika si karyawan ini keluar dari perusahaan pada sampai jangka waktu tertentu, maka nanti dia balikin lagi sahamnya. Jadi debit lagi saham ini. Jadi kita ngasih saham ke dia, tibanya kenapa kita ngasih saham ke dia? Supaya dia mau bekerja di perusahaan kita, kayak gitu. Jadi ketika dia keluar dari perusahaan kita, maka saham yang dia miliki itu dikembalikan lagi. Jadi gitu persyaratannya. Jadi di sini unearned compensation itu nilainya adalah 65. Di sini diketahui nilai wajar opsi nih. Harga pasar saham adalah 65 per saham pada tanggal pemberian. Jadi pada saat dia diberikan harga pasarnya itu 65. Nah, kita ngasihnya 2000 lembar saham terbatas kan, berarti 2000 kali nilai pasar dari saham pada saat pemberian 65. Dapatnya di sini 130.000. Kemudian habis itu share capital ordinary itu kan sebesar nilai nominal atau nilai parnya kan. Nilai parnya di sini 5.
5 kali 2.000 lembar. Dia kan 2.000 lembar saham terbatas tuh. 5 kali 2.000 dapat 10.000. Nah, kemudian selisihnya jadi share premium ordinary 120.000. Nah, kemudian di sini selama umur manfaatnya ini baru nanti diakui sebagai ini kan di sini diakui sebagai unearned compensation. Nah, nanti tiap 31 Desember selama umur manfaatnya di sini kan 2 tahun. Selama umur manfaatnya, maka unearned compensation ini bakalan diamortisasi menjadi compensation expense. Jadi dia akan jadi compensation expense sini akan jadi beban kompensasi. Kemudian berkurang unearned compensation ini karena dia udah jadi beban kan. Unearned compensation itu berubah jadi compensation expense. Unearned compensation. Nah, nilainya itu berapa? Di sini kan unearned compensation kita 130.000. Masa manfaatnya di sini 2 tahun. Berarti 130.000 dibagi 2 dapatnya nanti 65.000. Maka di sini 65.000. Ini kapan dicatat? 31 Desember 2010. Selama 2 tahun tiap akhir tahun tutup buku karena dia penyesuaian. Kemudian di sini 31 Desember 2011 lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Lanjut, Kak. Biasanya yang sering keluar tuh yang kita latihan kemarin obligasi konversi. Tapi kadang kalau kayak Bu Anissa, kadang dia masukinnya juga yang kayak gini. Tapi biasanya kalau Pak Syarila Ali, Bu Anida, itu yang dilutif ini cuma sampai obligasi konversi aja. Kita pelajari aja semuanya dulu. 16.7 udah 16.8. Bu Agit. Ya, Kak kasih kucing Kak makan. Ya. Kita lanjutkan 16.8. Pada tanggal 1 Januari 2010, tanggal pemberian, Lotus Corporation menerbitkan 2.000 saham terbatas kepada eksekutifnya. Sama kayak tadi lagi masih saham terbatas. Nilai wajar saham tersebut adalah 75.000 dan nilai pari adalah 10.000.
Saham itu hangus jika eksekutif tidak menyelesaikan 3 tahun kerja di perusahaan. Ini yang Kak maksud tadi. Jadi kalau dia nggak bekerja sama kita selama 3 tahun, maka saham tadi hangus. Kalau hangus berarti nanti dikembalikan lagi. Kalau dia nanti keluar dari perusahaan kita selama 3 tahun. Tapi kalau misalnya dia bekerja dengan kita sampai 3 tahun itu, maka saham tersebut yang udah diterbitkan di awal tadi pas kita ngasih saham terbatas itu, dia bakalan tetap jadi milik dia. Jadi kalau dia nanti pada tahun keempat dia mau keluar dari perusahaan, maka saham tersebut tetap menjadi punya dia. Tapi kalau di bawah 3 tahun, maka sahamnya itu dikembalikan lagi ke kita. Nah, jadi di sini buatlah jurnal tanggal 1 Januari 2010, dan 31 Desember 2010 dengan asumsi periode jasa adalah 3 tahun. Ini sama kayak umur manfaat tadi. Nah, jadi di sini jurnalnya itu adalah pada saat kita ngasih saham terbatas itu 1 Januari 2010. 1 Januari 2010 saat saham terbatas diberikan. Debit berarti kalau yang tadi unearned compensation, unearned compensation. Dan habis itu kita terbitkan sahamnya di kredit, share capital ordinary, ordinary. Itu share premium. Kalian sampai ujian sampai mana? Belum tahu, Kak. Sekarang udah sampai mana belajarnya? Kalau sama Bu Warnida katanya liabilitas jangka pendek, jangka panjang sama ekuitas, Kak. Berarti ini nggak masuk? Enggak, Kak. Oh. Udahlah kita pelajari aja lah dulu. Jangka pendek. Jangka pendek nanti Kak bahasin aja satu pertemuan soal UAS. Unearned compensation. Unearned compensation-nya berarti ini sebesar nilai wajar dari sahamnya kan 75.000. Karena kita kas tuh berapa nilai pasarnya dari sahamnya. Ini tuh tentu sebesar nilai nominalnya. Nilai parinya berapa? Di sini 10.000. Jadi di sini 10.000. Berarti selisihnya di sini 65.000. Nah, kemudian nanti tiap 31 Desember berarti ada jurnal penyesuaian kan ini, compensation expense sama unearned compensation. Sama Pak Syahril Ali sampai mana? Sekarang udah sampai materi apa? Siapa yang kelas Pak Syahril di sini? Tika. Sama Pak Syahril udah sampai mana? Sampai di Lucian, Kak. Masih sampai di Lucian. Iya, minggu ini kan yang pertemuan terakhir, Kak, bahas yang materi terakhir tuh. Tentang pajak ya, Kak. Kita apain aja lah yang 3 nih, Nak, sampai di Lucian nih. Nanti, Ya. nanti untuk kalian yang pajak nih, satu pertemuan aja. Nanti lah, Kak pikirin. Compensation expense. Compensation expense nilainya itu nanti di sini kan share premium unearned compensation-nya 75.000.
75.000, dia masa kerjanya 3 tahun, sama dengan umur manfaatnya 3 tahun. Berarti 75.000 bagi 3, berarti tiap tahunnya nanti 2010 ini tiap tahunnya 25.000. Karena 75.000 bagi 3. Di 2011 ini lagi jurnalnya. 2012 13 sampai 13 nanti. Sampai dia 3 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Kita 10 menit lagi aja. Paham? Paham nggak? 69. Nah, ini udah biasanya ini juga kadang ditanya ini. Laba per saham, saham dilutif. Kayak apa maksudnya? Ini TPL-nya. Harga laba per saham dilusian. Sampai mana tadi ini? 9 lagi. BE 16.9. Minggu depan aja kita bahas soal UTS. 16.9. 16.9. Hitunglah laba per saham tahun 2010. Laba per saham itu laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Laba per saham itu adalah laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan lembar saham biasa. Itu laba per saham. Laba per saham itu lebih khususnya untuk saham biasa. Nah, berarti di sini laba per saham tadi itu adalah laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Nah, berarti laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa itu nilainya laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa itu adalah berapa sih laba yang kita peroleh pada tahun itu? Di sini katanya pada tanggal 1 Mei perusahaan mana nih? Selama tahun 2020, Kalin Corporation memiliki laba neto itu 1 juta. Jadi dia dapat laba bersih itu 1 juta. Kemudian, berarti kan 1 juta ini nanti laba nih yang bisa kita bagikan ke seluruh pemegang saham. Nah, tadi kan yang diminta kan di sini cuma laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa aja. Berarti kita kurangi dengan dividen yang kita bayarkan kepada pemegang saham preferen. Jadi kita kurangi dengan di sini laba bersih, berarti rumusnya laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen. Nah, nilainya itu adalah laba bersihnya kita tadi 1 juta. Kemudian habis itu dividen yang kita bayarkan untuk saham preferen itu adalah dia kan 2 per lembar saham nih dividen. Jumlah saham preferen kita 100.000 lembar berarti 2 kali 100.000 200.000. 200.000. Dapatlah laba yang tersedia untuk memegang saham biasa itu 800.000. Nah, terus habis itu laba per saham, earning per share, itu caranya sama dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa
kurangi dengan dibagi dengan lembar saham biasa. Maka nilainya itu adalah 800.000 dibagi dengan lembar saham biasa kita nih 250.000 lembar yang beredar. Berarti di sini dibagi 250.000 lembar. Nah, berarti di sini berapa? 3,2 Kak. Hah? 3,2 Kak. 3,2. Berarti ini Rp 3,2 per lembar. Apa euro ya? 3,2 per euro. Per lembar saham. Nah, kemudian kita lanjutkan 16.9. Habis itu 16.10. 16.10. Perusahaan memiliki 120 lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 1 Januari 2010. Pada tanggal 1 Mei 2010, perusahaan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa. Kemudian tanggal 1 Juli dibeli saham Trisuri, kemudian diterbitkan lagi 1 Oktober. Hitunglah jumlah rata-rata terimbang saham biasa 12 yang beredar untuk tahun 2010. Nah, ini semuanya itu adalah pada saat menerbitkan ini, dia diterbitkan saham biasa ini karena berarti kita di sini asumsinya ini kita dapat kas. Tapi kalau dia dividen itu enggak, nilainya tetap penuh nanti untuk rata-rata tertimbangnya. Ada perbedaan nanti. Jadi semua transaksi ini melibatkan cash. Kalau melibatkan cash itu rata-rata tertimbangnya kita hitung kayak gini. Insert. Ini 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kucing. Nah, di sini tanggal saham beredar. Kemudian habis itu di sini jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian di sini baginya apa namanya ini, komposisi. Terus di sini namanya rata-rata tertimbang dari saham. Nah, di sini Douglas Corporation memiliki 120.000 lembar saham yang beredar pada tanggal 1 Januari 2010. Berarti di sini 120.000 lembar saham. Jadinya tebal. Ini 120.000 lembar. Dia di 120.000 ini
Itu dari tanggal 1 Januari 2010. 1 Januari sampai 2010 sampai tanggal 1 Mei 2010, Douglas menerbitkan 60.000 lembar saham. Berarti bertambah dari 120.000 jadi 180.000. Berarti pada tanggal pertambahan ini kan berubah nih tanggalnya, berubah jumlahnya. Berarti yang 120.000 lembar ini, yang jumlah 120.000 lembar ini itu cuma sampai 1 Mei. Setelah tanggal 1 Mei itu berubah lagi nilainya karena ada penerbitan saham baru. Nah, berarti di sini sampai 1 Mei 2010. Nah, kemudian habis itu dari tanggal 1 Mei 2010 sampai 1 Mei 2010 diterbitkan 60.000 lembar saham biasa. Nah, jadi kalau diterbitkan berarti kan bertambah nilainya tuh. Awalnya kita punya 120.000 lembar. Kemudian diterbitkan lagi 60.000. Berarti jumlahnya sekarang tanggal 1 Mei itu 180.000 lembar. Jadi dibikin di sini 180.000 lembar. Nah, itu sampai kapan? Itu sampai di sini tanggal 1 Juli kita beli saham Trisuri. Kita beli saham Trisuri, berarti kan berubah jumlahnya nih. Kalau berubah jumlahnya berarti yang 180.000 lembar ini cuma sampai tanggal 1 Juli. Di sini sampai tanggal 1 Juli 2010. Nah, kemudian habis itu tanggal 1 Julinya dibeli kembali saham Trisuri. Berarti di sini 1 Juli 2010 sampai kalau dibeli kembali saham Trisuri berarti kan sama kita tarik tuh, kita tarik saham kita kan. Nah, awalnya jumlahnya 180.000 ditarik berarti ditarik 10.000 berarti sekarang jadi 180 kurang 10.000 jadi 170.000. Nah, sampai itu tanggal kemudian diterbitkan ulang tanggal 1 Oktober. 1 Oktober saham Trisuri ini diterbitkan kembali. Berarti ini sampai 1 berubah ya 1 Oktober. 1 Oktober. Nah, jadi 170.000. Kemudian 1 Oktober sampai di sini 31 Desember akhir tahunnya. Itu nilainya katanya kan 1 Oktober diterbitkan ulang, berarti saham Trisuri ini diterbitkan lagi. Jadi balik lagi jumlah saham kita menjadi 180.170 tambah 10.000 jadi 180.000. Nah, komposisinya itu berapa? Dia kan untuk setahun berarti pernya itu per 12. Jadi Januari ke Mei itu 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Berarti 4 per 12. Kemudian ini dari Mei ke Juli, Mei, Juni. Berarti ini 2 bulan, berarti 2 per 12. Kemudian Juli ke 1 Oktober, Juli, Agustus, September, 3 bulan, berarti 3 per 12. Kemudian ini Oktober ke Desember, 31 Desember, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi, per 12. Nah, kemudian rata-rata timbang sahamnya itu adalah 100, kucing nih, apa nih gigit itu? 120.000 kali 4 per 12 berapa? 40.000. 10.000, Kak. Nah, kemudian 180.000 bagi 2 per 12 dapat 30.000. Nah, kemudian ini 170.000 kali 3 per 12 itu 42.500.
Kemudian habis itu ini 180.000 kali 3/12 dapatnya 45.000. Nah, jadi jumlah rata-rata tertimbang sahamnya itu adalah 40 tambah 30, 70. 70 tambah berapa? 137.500, Kak. 157. 137.500, Kak. 4 tambah 4, 120, 150. 157.500, Kak. Ya, 157.500. Nah, berarti ini jawabannya. Udah, sampai sini aja kita lanjutin dulu. Yang untuk besok berarti kita masih bahas ini. Bagi yang kelas Bu Onida boleh nggak masuk? Soalnya kan nggak ini kan, nggak masuk materi ini. Yang kelas yang masuk materi ini aja yang besok hadir. Jadi besok itu hari Rabu aja ya. Nggak usah besok, soalnya besok kakak mau pergi ke klinik malamnya. Oke, Kak. Sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Kak. Terima kasih, Kak.